Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMK 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Mikrotik Certified Network Associate mengenai VPN tunneling. Langsung saja ya teman-teman. Cakupan materinya ada konsep VPN tunneling, jenis-jenis VPN tunneling. Kita mulai dengan konsep Virtual Private Network VPN. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan cara mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang diimplementasikan yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar SID. Misalnya terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan lokal kantor Semarang itu ingin berkomunikasi. Misal suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel maupun berusaha pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dan kantor cabang itu terkoneksi kamu dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi sebagai interval ketua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antar kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya pilih menggunakan cloud. Susunan topologi itu ada NET, mikrotik 1, mikrotik 2, PC 1, dan PC 2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloud net. Bahwasanya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya tersendiri. Hubungan VPC 2 dengan mikrotik cabang, VPC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi glosnya antara kantor pusat dengan kantor cabang bisa saling sharing data. Implementasi antara router pusat dengan router cabang itu tidak langsung terkoneksikan dengan kabel, jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname, caranya itu seperti ini. Untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang, sebelum ke Winbox kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan Pinet Lab. Kita akan keduanya bisa saling terkoneksi. Buka command from-nya, lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya, ketik run as, kemudian definisikan network pada Pinet Lab. Nah, apa yang dimaksud dengan network Pinet Lab itu? Jadi untuk netnya itu untuk cloud-nya digunakan untuk cloudnet, dan cloudnet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.0137.0 subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP Pinet Lab kita, sesuaikan dengan Pinet Lab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox, kita coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Cek terlebih dahulu mikrotiknya. Yang pertama, dapat IP address berapa yang dari konfigurasi WAN, yaitu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. 1. Login terlebih dahulu, ketik admin lalu enter. 2. Passwordnya kosongkan saja lalu enter lagi. 3. Ketik N lalu enter. 4. CTRL enter. 5. Cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter.
Lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama ya teman-teman. Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Satu, connect ke mikrotik yang pertama. Pastikan untuk Roman agennya kosong, lalu klik connect. Lalu koneksikan dengan mikrotik yang kedua sama dengan caranya yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama R pusat. Yang pertama, klik menu sistem. Dua, klik ke identity dan ganti namanya dengan R pusat. Apply lalu OK. Untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama R cabang. Klik menu sistem, karaoke, identity dan ganti namanya dengan R cabang lalu apply lalu OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti dan kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk yang router pusat. Matikan DHCP client, pergi ke menu IP lalu ke DHCP client. Kemudian untuk bagian router, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosongkan. Kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada. Jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Klik 2 kali pada router mikrotik pertama, klik IP root print, lalu kosong, ketik IP DSS print, lalu kosong, ketik IP DNS address print kosong. Langsung saja implementasikan yang pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah di internet yaitu Ether 1. Ketik IP address lalu add address 10.0.136.148.24 kalian bebas. Interface enter 1 lalu enter, ketik IP address print lalu enter, kemudian masuk pada menu IP root untuk melakukan parameter gateway. Ketik IP root lalu print lalu enter. Tambahkan gateway yang mengarah ke internet IP root. Add gateway, lihat IP dari net, bisa lihat di VMware. Masukkan pada bagian DNS, ketik IP DNS server 8.8.8 lalu enter, ketik IP DNS print lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Ketik ping 8.8.8 lalu enter. Coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com lalu enter. Lakukan hal yang pertama pada R cabang. Yang pertama ada EOIP, yang kedua VPP atau VVTP, yang ketiga ada L2TP, yang keempat ada PPPoE. Langsung saja ya teman-teman, konfigurasi EOIP. EOIP Ether over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support, terhitung di Linux namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Interface add lalu EOIP tunnel. Untuk konfigurasi EOIP tunneling, buka pada menu Winbox lalu ketik R pusat, kita klik menu interface lalu klik tambah lalu cari EOIP tunnel. Untuk namanya saya namakan EOIP tunnel TU cabang. Remote address-nya ketikkan IP address router cabang. Untuk tunnel ID-nya yaitu 25 lalu apply lalu off. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang. Buka Winbox pada router cabang, buka menu interface, tambahkan lalu ketik cari EOIP tunneling. Untuk namanya saya namakan EOIP tunnel to pusat. Remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat, tunneling address-nya 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat.
Yang pertama itu buka menu Winbox, router pusat. Kedua, ping IP dari router cabang. Nah, sudah bisa ya teman-teman, seperti itu. PPP itu singkatan dari Point to Point Protocol, digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, STTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke PPTP. PPTP itu singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRI. Generasi Routing Encapsulation NAT Helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Konfigurasi PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang di sisi server, misal saya contohkan di R pusat, dan untuk sisi kliennya kita contohkan di R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di R pusat harus diisi IP address-nya yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 1, dan juga kita perlakukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Kita masuk ke R pusat terlebih dahulu. Yang pertama masuk pada menu IP, yang kedua lalu ke addresses, lalu add atau tambah. Ketiga, untuk Ether 2 yang ada di R pusat saya coba definisikan 192.168.1.1 atau 24. Yang keempat, interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien. Yang kelima, lalu klik, lalu play dan off. Kemudian coba setting pada router pusat yaitu DHCP server, sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Yang pertama, pergi pada bagian IP. Yang kedua, lalu klik DHCP server. Yang ketiga, lalu ke menu DHCP stub. Yang keempat, untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2. Yang kelima, lalu di next-kan saja sampai akhir. Lalu coba request pada VPC 1. Klik 2 kali pada VPC 1, ketik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lakukan ketik show IP. Lakukan hal yang sama pada VPC 2. Untuk addressingnya pada Ether 2 sudah bisa. Karena sudah berhasil, jadi langsung konfigurasi PPTP. Buka menu Winbox, R pusat, pergi pada bagian menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Lalu nanti enable yang checklist, dan nanti apply lalu off. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Ininya teman-teman, kita checklist dan udah ada di foto di sini. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan passwordnya, maka dari itu kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP servernya di menu secret. Yang pertama, ke menu secret, klik add atau plus, namanya bebas, misal PPTP Dilan. Untuk passwordnya misal 123, untuk service-nya kalian pilih PPTP, untuk local address-nya itu adalah IP pada internet tunnel si servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang, misal saya kasih IP address 10.10.10 lalu 2, lalu apply lalu OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi R cabang. Pergi ke menu PPP, lalu pergi ke
menu interface, klik add, kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Untuk sisi generalnya biarkan saja PPTP out 1, lakukan fokus pada menu dial out saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to ini kita hubungkan pada R pusat, jadi kita definisikan IP dari R pusat, lalu isikan IP statiknya router pusat. Untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server, lalu apply, lalu OK. Nanti akan ada informasi R, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP lalu ke address, nanti akan terdaftar IP address channelnya. Kita lanjut ke L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan inskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Kita lanjut ke PPoE. Point to Point Protocol over Ethernet atau disebut juga dengan PPPoE, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPoE hanya bekerja dalam satu jaringan, one broadcast domain. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.